Gini deh, coba bayangin sejenak. Kalau seluruh hidup Anda itu bisa dirangkum jadi satu kalimat warisan, nah kira-kira bunyinya gimana? Coba dipikirin bentar. Anda tuh pengennya dikenang sebagai apa sih? Pertanyaan ini kedengarannya gede banget ya, mungkin agak filosofis gitu buat Senin pagi. Tapi percaya deh, ini bukan basa-basi iseng. Ini tuh apa ya, intisari dari sebuah studi kasus. Singkat, tapi dampaknya luar biasa loh. Yang nulis juga bukan main-main. Peter F. Drucker, salah satu pemikir manajemen paling top di abad ke-20. Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu sumber aja nih. Kutipan reflektif dari buku Management Cases-nya Peter Drucker. Lebih spesifik lagi, kita bakal nyelamin studi kasus nomor 50. Judulnya aja udah bikin mikir. What do you want to be remembered for? Atau ya, Anda ingin dikenang sebagai apa? Yang menarik nih, Drucker itu naruh kasus ini di bagian paling belakang bukunya. Di kelompok studi kasus yang judulnya Tuntutan Baru pada Individu. Ini kayaknya ngasih petunjuk ya kalau pertanyaan ini tuh bukan cuma buat renungan pribadi aja, tapi ada hubungannya sama gimana kita berfungsi di zaman sekarang. Oke deh, yuk langsung kita bedah aja. Misi kita beberapa menit ke depan ini benar-benar mau gali makna di balik pertanyaan mendasar ini. Kenapa sih Drucker, seorang pakar manajemen gitu loh, kok ngerasa pertanyaan yang kesannya personal banget ini penting, krusial malah? Terus gimana pertanyaan ini bisa jadi semacam kompas atau mungkin malah mesin pendorong buat pertumbuhan pribadi Anda? Kita bakal lihat gimana Drucker nyambungin ini ke pengembangan diri, kontribusi, sama tanggung jawab individu. Jadi ini bukan ngobrol filsafat ngawang-ngawang ya, tapi ada implikasi praktis yang bisa dibawa pulang. Udah siap? Oke, kita mulai. Biar paham dalamnya pertanyaan ini, kita perlu mundur dikit ke sumbernya. Pribadi Drucker sendiri, ini anekdot inti jadi tulang punggung kasus ini. Jadi Drucker cerita waktu dia masih umur 13 tahun, masih remaja banget kan ya, pas lagi pelajaran, guru ini ngelakuin sesuatu yang nggak biasa. Beliau nanya ke tiap murid di kelas satu-satu, pertanyaannya sama. Kamu ingin dikenang sebagai apa? Ditanya gitu di usia segitu ya? Kebayang kan anak umur 13 tahun digituin pasti pada bingung, melongo, mungkin lirik-lirikan sama temennya? Iya. Belum kepikiran lah ya soal warisan hidup gitu. Bener, nggak ada satupun yang bisa jawab. Mungkin mereka mikirnya paling nilai bagus, atau menang lomba olahraga. Tapi dikenang sebagai apa dalam arti warisan hidup, itu konsepnya kejauhan kalinya buat mereka. Nah gurunya ini ngelihat muridnya pada bingung, terus ngomong, nah ini bagian pentingnya nih. Saya nggak heran kalian belum bisa jawab sekarang, wajar aja. Tapi, lanjut gurunya, kalau kalian masih nggak bisa jawab pertanyaan ini pas umur 50 tahun, berarti kalian udah menyia-nyiakan hidup kalian. Wow, itu dalam banget sih ngomong gitu ke anak 13 tahun. Nancep banget pasti ya. Dan ternyata emang gitu. Drucker cerita lagi nih, puluhan tahun kemudian, pas dia datang ke reuni kelasnya yang ke-60. Ke-60. Lama banget ya. Iya, orang-orang yang dulu remaja pada bingung itu, sekarang kan udah pada sepuh ya. Pas ngobrol-ngobrol, ketahuan kalau banyak teman sekelasnya itu masih inget banget sama pertanyaan guru itu. Masih inget ya, setelah puluhan tahun. Masih. Mereka ngaku kalau pertanyaan itu ya meskipun dulu nggak kejawab, tapi terus kayak ngebayangin gitu loh. Terus menggema di kepala mereka sepanjang hidup. Lucunya, atau mungkin ironis ya, banyak dari mereka ngaku baru benar-benar baru paham dalamnya makna pertanyaan itu, justru pas umur mereka udah 40-an atau bahkan 50-an. Wah, butuh waktu lama ya ternyata. Iya, kayak benih yang ditanam pas muda, butuh puluhan tahun buat tumbuh dan akhirnya jadi kesadaran gitu. Ini ilustrasi yang kuat banget sih tentang gimana satu pertanyaan mendasar itu bisa punya, daya gema yang panjang. Kenapa ya pertanyaan Anda ingin dikenang sebagai apa? Ini kok bisa begitu menusuk dan nempel lama? Kayaknya sih karena dia langsung nyentuh inti eksistensi kita sebagai manusia, ya nggak sih? Iya juga ya, langsung ke akar gitu. Pertanyaan ini kan maksa kita buat hadap-hadapan sama konsep-konsep gede kayak tujuan hidup, terus warisan, makna dari seluruh perjalanan kita di dunia ini. Ini bukan nanya besok mau apa, tapi jejak apa sih yang mau kita tinggalin selamanya? Berat kan? Berat tapi penting ya. Banget. Dan soal Drucker nempatin kasus ini di bawah tema tuntutan baru pada individu itu juga relevan banget loh, apalagi di zaman sekarang. Di era sekarang kan jalur karir udah nggak lurus kayak dulu. Perubahan cepat banget. Nah, individu tuh emang dituntut lebih proaktif.
Nggak bisa lagi cuma ngikut arus aja. Betul-betul harus lebih sadar arah ya. Nah, kita dituntut buat secara sadar nentunin arah kita sendiri. Kontribusi apa yang mau kita kasih? Pertanyaan Drucker ini jadi kayak, kompas internal gitu buat navigasi di dunia yang makin kompleks ini. Tuntutan yang diajuin pertanyaan ini, ya tuntutan buat refleksi diri. Jujur dan dalam. Tuntutan buat, ibaratnya, ngambil alih setir hidup kita sendiri. Wah, menarik ngelihatnya sebagai tuntutan, soalnya emang bisa kerasa gitu ya. Mungkin buat sebagian orang, pertanyaan ini malah bikin, tertekan. Kayak beban. Mikir, waduh gue belum tahu nih, apa gue gagal ya? Tapi di sisi lain, kayak yang Anda bilang tadi, bisa jadi sumber motivasi yang luar biasa juga. Menurut Anda gimana? Ada nggak sih cara salah buat ngerespon pertanyaan ini? Misalnya ya itu tadi, malah jadi stres. Itu poin bagus. Saya rasa sih, nggak ada respon emosional yang salah ya. Merasa tertekan, bingung, atau bahkan pengen menghindar, itu manusiawi banget kok. Justru mungkin yang salah, itu kalau kita cuekin aja pertanyaan ini dalam jangka panjang. Rasa tertekan itu bisa jadi malah sinyal loh. Sinyal kalau ada sesuatu yang penting di dalam diri kita yang perlu digali. Oh, jadi semacam alarm gitu ya? Bisa jadi. Drucker sendiri kan lewat cerita teman-temannya itu nunjukin kalau proses buat paham itu emang butuh waktu. Kadang puluhan tahun. Jadi kuncinya itu bukan punya jawaban sekarang juga, tapi lebih ke kemauan buat terus, bergulat sama pertanyaan itu. Dulu pas pertama dengar pertanyaan ini, gimana rasanya? Langsung ada ide? Atau malah jadi diam dulu mikir? Itu semua bagian prosesnya kok. Betul juga. Prosesnya yang penting. Nah, Drucker nggak cuma cerita masa kecilnya aja. Ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Soalnya dia ngasih contoh nyata gimana jawaban buat pertanyaan ini tuh bisa berubah, bisa berevolusi seiring waktu. Dia pakai cerita Joseph Schumpeter, ekonom Austria-Amerika yang pengaruhnya gede banget di abad ke-20. Schumpeter ya, yang creative destruction itu kan? Nah, itu dia. Konsep kunci di ekonomi kan itu, gimana inovasi baru terus-terusan ngerusak model bisnis lama, tapi justru itu yang bikin ekonomi maju. Tokoh besar lah pokoknya. Nah, kata Drucker nih, waktu Schumpeter masih muda, umur 25-an gitu, dia pernah ditanya pertanyaan yang mirip. Pengen dikenang sebagai apa? Jawabannya, jujur aja, agak flamboyan gitu. Mungkin kedengeran agak sombong juga. Oh iya, gimana jawabannya? Schumpeter muda, jawab dia pengen dikenang sebagai 3 hal. Pertama, penunggang kuda terbaik di Eropa. Kedua, kekasih terhebat di Eropa. Dan ketiga, ekonom terhebat di dunia. Wah, gila juga ya ambisinya. Lengkap banget fisik, romansa, intelektual. Banget kan? Tapi, lihat apa yang terjadi puluhan tahun kemudian. Pas Schumpeter umur 60, udah mateng pengalaman banyak, udah deket akhir hayatnya lah. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Jawabannya beda drastis. Oh iya, jadi apa? Udah nggak ada lagi itu kuda atau kekasih. Schumpeter tua cuma pengen dikenang sebagai satu hal. Sebagai orang yang udah ngasih peringatan dini dan analisis mendalam soal bahaya inflasi buat masyarakat. Wah, jauh banget ya bedanya. Lebih fokus gitu ya? Jauh, lebih fokus, spesifik, dan jelas arahnya ke kontribusi intelektualnya yang dia rasa paling penting buat dunia. Ini contoh yang cerdas banget sih dari Drucker. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu tadi, evolusi jawabannya. Ini nunjukin kalau pertanyaan ingin dikenang sebagai apa, itu bukan sesuatu yang kita jawab sekali, terus sudah, selesai. Nggak gitu. Jadi dinamis gitu ya? Iya, ini pertanyaan yang hidup, yang jawabannya bisa dan mungkin emang seharusnya berubah seiring kita nambah umur, nambah ilmu, nambah pengalaman hidup. Perubahan jawaban Schumpeter dari ambisi pribadi yang luas ke fokus kontribusi spesifik, itu kan cerminan perjalanan nemuin diri sendiri dan pematangan nilai-nilai dia. Bener juga ya? Drucker pakai contoh ini buat nekenin kalau proses nanya terus-menerus dan ngoreksi jawaban itu yang penting. Krusial malah. Ini bukan soal ngejudge jawaban Schumpeter mudah itu bener atau salah, bagus apa jelek. Jawaban dia waktu itu, meskipun kedengarannya egois atau naif kalau dilihat belakangan, yaitu bagian dari proses ngebentuk dirinya. Siapa tahu kan, justru ambisi awal itu yang jadi bensin dia buat jadi hebat di ekonomi. Intinya, Drucker tuh bilang, jangan takut kalau jawaban Anda sekarang rasanya belum final, atau bahkan kedengeran konyol. Tanya aja terus. Setuju banget, fokus ke prosesnya ini penting. Tapi nih, kalau kita lihat lagi jawaban Schumpeter muda tadi, penunggang kuda, kekasih, ekonom hebat, itu kan kesannya
fokus ke diri sendiri banget ya, egosentris gitu. Sementara jawaban tuanya soal inflasi lebih ke kontribusi buat orang banyak, buat masyarakat. Apa Drucker secara nggak langsung mau bilang kalau jawaban yang lebih baik atau lebih matang itu yang fokusnya keluar, ke kontribusi bukan ke pencapaian pribadi semata? Itu interpretasi yang menarik, dan kayaknya sih sangat mungkin sejalan ya sama pemikiran Drucker secara umum. Meskipun di kasus ini Drucker nggak secara eksplisit ngejudge jawaban muda Schumpeter, tapi kan banyak karya dia yang lain itu nekenin banget pentingnya kontribusi dan tanggung jawab sosial, baik buat individu maupun organisasi. Oh gitu ya, ada benang merahnya berarti. Iya. Jadi sangat mungkin Drucker ngelihat evolusi jawaban Schumpeter itu sebagai pergeseran alami. Dari fokus ke, self-aggrandizement, gedein diri sendiri pas muda, ke arah fokus ke meaningful contribution, kontribusi bermakna pas udah matang. Ini bukan berarti ambisi pribadi itu jelek ya. Tapi mungkin pertanyaan ini pada akhirnya ngarahin kita buat ngedefinisiin pencapaian itu nggak cuma dari apa yang kita dapat, tapi juga dari apa yang kita kasih. Apa yang kita berikan ya? Beda perspektifnya. Nah, dan ini yang nyambungin pertanyaan personal ini ke konsep intinya Drucker soal pembaruan diri atau self-renewal. Beliau kan nulis kalau pertanyaan ini tuh mendorong Anda untuk memperbarui diri sendiri. Kenapa? Karena, kata Drucker, pertanyaan ini mendorong Anda untuk melihat diri Anda sebagai orang yang berbeda, orang yang bisa Anda capai. Wow. Melihat diri Anda sebagai orang yang berbeda, orang yang bisa Anda capai. Dalam itu. Iya kan? Dengan kata lain, pertanyaan ini tuh bukan cuma cermin buat lihat diri kita yang sekarang, tapi lebih kayak jendela buat ngebuka visi tentang siapa kita bisa menjadi nanti. Jadi semacam tombol reset mental gitu, yang maksa kita buat nge-update software internal kita soal identitas dan potensi diri. Proses ngebayangin warisan ini secara aktif ngebentuk tindakan kita sekarang buat ngejar visi itu. Jadi ini bukan cuma ngelihat ke belakang pas sudah tua ya, tapi justru buat ngebentuk masa depan mulai dari sekarang. Nah, ini nyambung lagi ke konteks buku Management Cases-nya. Gimana proses refleksi warisan ini relevan secara praktis di dunia kerja, buat manajemen diri atau kepemimpinan gitu. Oh, relevan banget. Drucker kan pemikir manajemen ya, jadi pasti dia ngelihat implikasi praktisnya. Buat seorang manajer, pemimpin, atau bahkan profesional biasa aja deh. Kesadaran diri itu kan fondasi utama biar efektif. Benar, self-awareness itu kunci. Nah, dengan nanya ke diri sendiri, saya pengen dikenang sebagai apa sih dalam peran saya ini, itu bantu banget buat ngeruncingin fokus. Misalnya, apa saya mau dikenang sebagai manajer yang targetnya selalu tercapai, tapi timnya hancur? Atau sebagai pemimpin yang justru ngebangun kemampuan orang lain? Atau sebagai rekan kerja yang enak diajak kerjasama dan suportif? Jadi bantu nentuin prioritas ya? Tepat. Prioritas yang benar-benar penting buat jangka panjang. Lebih dari sekedar target-target jangka pendek atau KPI kuartalan. Ini bantu nyelarasin tindakan kita sehari-hari sama nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang kita. Pemimpin yang mikirin warisannya, mungkin dia bakal lebih banyak invest waktu buat mentoring, bangun budaya kerja yang positif, atau berani ngambil keputusan etis yang susah, meskipun nggak langsung untungin saat itu juga. Ini intinya manajemen diri yang efektif. Ngarahin energi dan sumber daya kita ke hal-hal yang beneran bermakna sesuai warisan yang mau kita bangun. Ini bisa ngubah cara kita interaksi, standar yang kita pegang, sampai jenis dampak yang kita kejar. Oke. Ini mulai kerasa konkret banget nih. Udah denger cerita Drucker, evolusi Schumpeter, terus analisis soal pembaruan diri dan relevansinya di kerjaan. Sekarang yuk kita balikin lagi ke Anda yang lagi dengerin. Gimana nih semua ini ngena di diri Anda sekarang? Apa yang paling nonjol buat Anda dari pertanyaan Anda ingin dikenang sebagai apa? Ini, mungkin ada yang langsung kepikiran sesuatu. Atau mungkin mana blank kepala kosong. Dan kayak yang udah kita bahas tadi, dua-duanya nggak apa-apa kok, sah-sah aja. Gurunya Drucker aja ngasih waktu sampai umur 50 kan, jadi nggak usah panik. Haha, iya bener, santai aja. Yang paling penting mungkin bukan punya jawaban sempurna hari ini ya, tapi lebih ke berani buat mulai percakapan internal itu, berani buat duduk, diam sebentar sama pertanyaan itu, biarin dia meresap, terus lihat aja pikiran kita bakal dibawa kemana. Mungkin jawabannya muncul dalam bentuk kata-kata, mungkin rasa, mungkin gambaran, apapun itu, proses mikirinnya itu sendiri udah langkah maju. Setuju banget. Dan penting juga buat kita ingat, kayak yang disinggung di awal tadi soal penempatan kasus ini ya, konteks pemikiran Drucker yang lebih luas. Di kata pengantar buku Management Cases, itu kan ditekankan ya, meskipun pertanyaan ini sifatnya personal banget, introspektif, tapi akarnya tuh kuat di gagasan Drucker soal individu yang efektif, soal kontribusi, soal tanggung jawab.
Nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga ke organisasi dan masyarakat tempat kita ada. Jadi bukan cuma pertanyaan eksistensial ngawang-ngawang ya? Bukan, buat Drucker, sadar soal warisan yang mau ditinggalin itu jadi fondasi buat bangun hidup yang, bertujuan, purposeful, dan berdampak, impactful. Ini bukan soal jadi terkenal, tapi soal jadi berarti. Kesadaran ini, kalau benar-benar dihayati, otomatis bakal ngaruh ke pilihan-pilihan kita sehari-hari. Gimana kita pakai waktu kita, gimana kita nganggap orang lain, standar etika apa yang kita pegang, proyek apa yang kita ambil, inisiatif apa yang kita mulai. Intinya, ini soal nerjemahin renungan di dalam, jadi tindakan nyata di luar yang konsisten. Jadi, pertanyaan ini ujung-ujungnya jadi jembatan antara being, menjadi, dan doing, melakukan. Wah, jembatan antara perenungan dan tindakan, suka banget istilah itu. Keren. Jadi nih, kalau kita rangkum dikit ya, apa sih inti dari obrolan kita kali ini? Kita udah gali bareng-bareng kekuatan transformatif dari pertanyaan yang kelihatannya simpel. Anda ingin dikenang sebagai apa? Kita lihat gimana pertanyaan ini, kata Drucker, bukan cuma buat direnungin pas pensiun atau akhir hayat nanti, tapi ini tuh kompas aktif yang bisa kita pakai buat navigasi hidup sekarang. Ini alat yang ampuh buat dorong pembaruan diri, maksa kita ngebayangin terus bergerak ke arah versi terbaik diri kita, versi yang ninggalin jejak bermakna. Persis. Pertanyaan ini ngebuka pintu ke refleksi diri yang dalam dan berharga banget. Bantu kita ngelihat lebih jauh dari sekedar sibuknya kerjaan sehari-hari, bantu mikirin gambaran besar hidup kita. Tapi nih, buat nutup sesi kita, mungkin ada satu pemikiran lanjutan ya, semacam pertanyaan bonus gitu, yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin lagi. Oh boleh tuh? Apa tuh? Gini, setelah Anda mungkin nanti nyempetin waktu, entah sekarang atau kapan gitu, buat mikirin, apa sih warisan yang mau Anda tinggalin? Nah, pertanyaan lanjutannya yang mungkin lebih nantang nih, gimana perenungan tentang apa itu bisa secara nyata, secara konkret, ngubah tindakan dan prioritas Anda besok? Besok ya? Bukan nanti-nanti. Iya, besok. Bukan minggu depan atau tahun depan. Apa sih satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil sekarang juga atau besok pagi, yang secara sadar Anda niatin sebagai langkah yang sejalan sama warisan yang pengen Anda bangun itu? Karena kan ujung-ujungnya, kayak kata pepatah ya, warisan itu nggak dibangun dari niat baik doang, tapi dari tumpukan tindakan nyata kita sehari-hari. Betul-betul. Aksi kecil yang konsisten ya. Nah, itu dia. Jadi langkah kecil apa yang bakal Anda ambil? Coba direnungkan.